masuk ITB sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang sih mimpi dan cita-cita. Soalnya saya dari kecil juga udah diliatin yang namanya ITB sejak TK, terus dari SMP emang udah pengen masuk ITB. Jadi ya apalah, ini mimpi saya gitu, dan saya emang benar-benar berniat buat mewujudkan mimpi saya gitu. Dan alhamdulillah dikabulkan. Ya karena pada waktu SMA dulu saya percaya ketika saya ingin menempuh kuliah di bidang engineering, maka ITB adalah yang terbaik. Maka saya bersakas supaya saya bisa masuk ITB, dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua keinginan saya. Simpel sih jawabannya. Habis keterimanya di situ, gimana mau lagi dong? Di lain-lain ditolak, justru di ITB keterima. Ya udahlah, disyukuri aja daripada gak dapet sekolah, ya kan, daripada nganggur. Yang aku alami sekarang sih nggak terlalu beda, kan juga namanya baru TPB. Banyak yang ngomong istilahnya sih baru SMA kelas 4, nanti baru ngerasain mahasiswa baru kalau tahun kedua. Kalau di SMA, kalian pasti masih diajarin sama guru-guru, dibimbing sama guru-guru. Kalian harus jadi A, disuruh guru jadi A ya A. Nah kalau kuliah di ITB enggak. Kuliah di ITB dosen membimbing A, tapi kalian gak harus ke A, bisa sampai Z gitu. Jadi kalau di kuliah ITB itu kalian harus berpikir out of the box. Kalau di SMA kan udah ada waktu sendiri-sendiri, kapan kalian harus belajar, terus kapan kalian harus ekstrakurikuler, ada waktu yang terpisah. Tapi kalau buat di ITB sendiri atau mungkin di universitas lain, kalian tuh harus pintar-pintar ngatur waktu mana yang jadi prioritas kalian. Kalian mau prioritas ekstrakurikuler ya silahkan, kalian mau prioritasin nilai akademik kalian juga silahkan. Pintar-pintar kalian ngatur waktu mana kapan waktu kita buat ngejar akademik, kapan waktu kita buat ngejar organisasi kita. Kuliah di ITB itu susah gampang. Sebenarnya gampang karena pelajarannya masih pelajaran SMA kalau yang TPB. Terus kalau susahnya itu kita kan di sini baru masuk, jadi adaptasi dulu. Terus itu dosennya kadang-kadang ya gitulah, tau lah. Buat bisa survive di ITB sebenarnya tinggal pintar-pintar bagi waktu, terus pintar-pintar cari teman yang bisa ngajarin, kayak belajar bareng gitu. Terus pintar-pintar atur jadwal. Soalnya di sini padat dan harus ngurusin sendiri kan, jauh dari orang tua. Jadi kita harus bisa survive sendiri. Terus jaga kesehatan, soalnya di sini capek. Udah gitu aja. Kuliah tuh susah karena kalian akan mendapatkan materi-materi yang lebih detail. Apalagi di ITB, salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Itu jelas, itu sangat susah. Tapi ya kembali lagi ke niat kalian. Kalau alasan kalian ada di sini sangat kuat, insya Allah kalian bisa melewatinya. Survive di ITB itu ya gampang sih sebenarnya. Kalian bersosialisasi, saling membangun jaringan, networking, dan juga kembali ke alasan pertama kalian di sini, mencari ilmu. Kalau ya kembali lagi ke alasan kalian ada di sini. Semakin kuat alasan kalian ada di sini, semakin kuat kalian bisa bertahan di sini. Susah nggak sih kuliah di ITB? Ada kiat-kiat untuk bisa survive nggak? Ya mungkin udah kelihatan ya dari face-nya ini orang-orang kayak apa. Kalau buat bisa survive sih yang pasti jangan belajar terus ya, nanti gila. Saya di sini berusaha aktif di salah satu unit kebudayaan karena dulu saya orang Aceh. Untuk membangkitkan darah Aceh saya, sehingga saya ikut unit kebudayaan Aceh. Sebenarnya banyak juga kegiatan lain yang bisa kita ikuti, dan nggak semuanya harus masuk unit untuk bisa aktif di ITB. Kalau ada acara misalkan kepanitiaan atau bisa juga ikut kabinet. Yang jelas tergantung pilihan sama passion kalian lah. Yang penting itu ikuti passion kalian. Kalau nggak ikut nggak survive. ITB itu prioritas pertama pasti belajar, tapi ya be different lah. Jadi kegiatan saya di sini, saya ikut kabinet itu semacam kayak BEM.
Terus buat ekstranya saya ikut Kasopati itu panahan, MBWG itu marching band, dan Kasep itu kayak apa ya, diajarin buat main saham ya gitu lah. Nah, kalau di luar ITB-nya, kalau di Bandung, nah kalau itu lebih banyak lagi. Tak akuin kalau di Bandung itu bisa mendapatkan change lebih besar daripada di Semarang. Change apa? Di Bandung itu kalian ada banyak acara, entah acara musik atau apa, acara organisasi sosial atau apa. Nah, kalian itu bisa langsung ikut berpartisipasi. Karena di sini kebanyakan mereka bikin acara terbuka semua, jadi bisa kalian ikutkan semua. Kalau buat kesan terhadap kota Bandung, kesannya tuh banyak banget hiburannya di sini. Habis itu hidupnya agak mahal kalau dibandingin di Semarang. Terus ya pintar-pintar kalian aja lah ngakalin gimana caranya kalian bisa nyaman hidup di kota Bandung. Terus kota Bandung juga ribet banget, kotanya macet, gak semacet Semarang. Ya gitulah, pokoknya hampir sama kayak Jakarta. Terus kota Bandung juga adem, lebih adem daripada Semarang. Ya adem lah pokoknya, adem itu hal yang beda sama di Semarang. Terus ceweknya subhanallah cakep-cakep, tapi ya itu makanannya agak-agak cocok sih sama makanan di Bandung, agak pedes-pedes asam gitu. Kalau di Semarang, kalau tipe makanan Semarang sekitar Jawa Tengah itu kan manis-manis. Kalau di Bandung sendiri itu pedes-pedes sama kecut. Jadi adaptasi pertama biasanya mencret-mencret terus. Tapi ya setelah udah menempuh masa yang cukup panjang, udah hampir 1,5 tahun di sini, ya alhamdulillah udah biasa. Terus juga banyak hiburan dan juga banyak tokoh-tokoh besar yang sering di sini mampir. Kemarin dari Indonesia Mengajar, Anies Baswedan kesini juga loh. Dan saya sempat jadi LO-nya. Wow. Kota Bandung itu sejuk, adem, orangnya ramah-ramah. Cuma untuk kriminalitas di sini lebih rawan daripada di Semarang. Tapi nggak usah takut untuk kuliah di Bandung, karena asalkan kita bisa bergaul dengan orang yang tepat, maka kita juga bisa menjadi baik di sini. Yang pertama, usaha, niat dulu. Kenapa niat dulu? Kalian pengennya ada di mana? Ikuti jalan passion kalian. Kalau kalian hanya ingin memilih masa depan hanya berdasarkan prospek ataupun uang gede, gaji gede, kalian akan salah, akan mendapat hasil sebuah penyesalan. Dan dari situlah kalian seharusnya bisa melihat kalau ikutilah kata hati kalian, niat. Yang kedua, ikhtiar, usaha itu harus, dan saya sangat yakin kalau kalian apalagi kelas 3 biasanya usahanya maksimal sekali. Saya juga pernah mengalami masa kelas 3 juga, dan jujur saya sendiri juga nggak terlalu pintar. Di waktu SMA saya peringkat 230-an dari 400 siswa, dan alhamdulillah saya bisa ada di ITB, masuk di fakultas yang tingkat persaingannya sampai 1:36. Dan selain ikhtiar, jangan lupa bertawakal. Hasilnya serahkan pada Allah, dan ya kita kembali lagi pada manusia. Kita kan manusia, pada akhirnya kita serahkan hasilnya pada Allah. Dan jika kalian insya Allah serius, jika insya Allah memang pantas ada di sini, pasti Allah akan memudahkan jalan kalian. Kalau kalian emang niat banget masuk ITB, impian kalian banget, jangan berhenti, terus coba masuk ITB. Walaupun emang banyak banget halangannya masuk ITB, ada yang bilang mahal lah atau susah lah, tapi kalau kalian emang serius mau masuk ITB, udah niat kalian, pasti masalah-masalah itu satu persatu ada jalan keluarnya. Kuliah di ITB itu nggak mahal, kalau kalian mau tahu. Ada beberapa beasiswa, bahkan banyak banget. Terus kalau buat susah enggaknya, itu tergantung usaha kalian. Kalau usaha kalian maksimal, sungguh-sungguh, pasti bisa masuk ITB. Yang jelas sih, misalkan kalian punya mimpi, raih lah. Jangan mau
diatur, jangan mau mimpi kalian itu diatur oleh orang lain gitu. Prinsip saya sebenarnya satu, bukan dia, bukan mereka atau siapapun, tapi kamu yang menentukan jalanmu gitu. Apapun yang kamu inginkan ya udah jalanin, terus bener-bener harus dijalanin dan buktikan kalau emang pilihanmu itu benar gitu. So ya, pesan juga buat anak Semarang, kalau bisa merantau lah, keluar dari zona nyaman. Merantau itu kalian bisa menemukan mungkin ini kata-kata yang agak tua atau klise. Dengan merantau itu kalian bisa menemukan saripati hidup, kalian bisa menemukan hidup yang sebenarnya itu dengan merantau. Karena kalian bakal merasakan ya budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan mungkin teman-teman baru, keluarga baru, dan kawan-kawan gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.